Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wantia dengan NIM 2370-2378. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan hak akses dan autentikasi dalam jaringan. Yang pertama itu topik overview-nya mengenal access control. Yang kedua ada pentingnya autentikasi. Lalu bagaimana penerapan di dunia nyata serta kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama itu ada access control. Jadi access control ini merupakan mekanisme keamanan yang digunakan untuk mengatur siapa saja yang memiliki hak untuk mengakses perangkat lunak tertentu atau sumber daya tertentu. Atau mungkin perumpamaan gampangnya, suatu bangunan rumah memiliki beberapa ruangan seperti kamar, kamar mandi, dapur, atau mungkin ruang rahasia sekalipun. Nah, di sini pemilik ini berfungsi, di sini pemilik mengatur siapa saja yang dapat masuk kamar, siapa saja yang dapat masuk ke ruang tamu, siapa saja yang dapat masuk ke dapur, atau siapa yang dapat masuk ke ruang rahasia tersebut. Nah, akses kontrol ini sendiri tuh punya beberapa model. Di antaranya itu ada discretionary access control, mandatory access control, serta role-based access control. Yang pertama itu di discretionary access control. Jadi di sini pengguna itu punya kontrol atas file-file atau folder-folder yang dia punya. Mungkin contohnya bisa kita ambil dari contoh kasus di Windows, kita tuh punya file atau folder yang bisa kita atur sendiri siapa yang dapat mengakses folder tersebut. Bisa kita kunci juga foldernya. Atau mungkin contoh lainnya kalau pada saat kita menggunakan Google Spreadsheet, biasanya kita ingin share dokumen tersebut ke orang lain nih. Kita bisa mengatur siapa aja nih yang boleh punya akses dokumen itu. Aksesnya tuh melibatkan apa aja nih? Sebagai editor kah, sebagai hanya pelihat saja, itu bisa diatur di situ. Selanjutnya ada mandatory access control, di mana akses ini ditentukan oleh sistem. Kalau tadi ditentukan oleh pengguna, sekarang ditentukan oleh sistem. Contohnya mungkin bisa kita ambil di militer, di mana data-data militer itu biasanya berlabelkan rahasia, sangat rahasia, umum, atau yang lainnya. Jadi hanya pengguna-pengguna tertentu yang dibolehkan atau mempunyai akses. Atau contoh lainnya bisa kita ambil dari asrama ataupun apartemen. Biasanya mereka itu punya akses card yang mana para penghuni asrama atau apartemen bisa masuk kalau mereka punya akses card. Jadi selain seseorang yang punya akses card terhadap asrama dan apartemen tersebut tidak akan bisa masuk. Dan yang tadi terakhir ada role-based access control, di mana akses ini diberikan sesuai perannya atau bisa kita sebut itu diberikan sesuai dengan jabatannya. Misal admin bisa mengakses data ke semuanya. HRD hanya bisa mengakses data karyawan saja. Anak magang hanya bisa mengakses data-data umum, bukan data-data yang bersifat rahasia. Selanjutnya itu ada autentikasi. Jadi autentikasi ini merupakan proses verifikasi identitas seseorang atau suatu perangkat atau suatu sistem sebelum diberikan hak aksesnya. Tujuan utama autentikasi ini untuk memastikan bahwa entitas yang mencoba mengakses sesuatu sistem adalah benar-benar seseorang yang memiliki hak terhadap suatu perangkat tersebut. Contohnya adalah autentikasi pada handphone, di mana biasanya handphone itu punya 2 autentikasi, yaitu password dan juga sidik jari ataupun wajah ya.
Pada saat pengaturan awal, biasanya kita mendaftarkan sidik jari kita. Dan di kemudian hari, apabila kita mencoba masuk dengan sidik jari kita, dan sidik jarinya tidak cocok, maka handphone tersebut otomatis tidak akan terbuka. Selanjutnya, mengapa autentikasi itu sangat penting? Ada 4 alasan di sini yang bisa saya berikan kenapa autentikasi itu penting. Yang pertama, melindungi data pribadi dan rahasia. Kita hidup di mana sosial media itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Contohnya kita setiap hari bekerja menggunakan email. Bayangkan apabila orang lain mengetahui password email kita, membuka email-email penting dan mengirim email seolah-olah menjadi diri kita. Dan itu sangat berbahaya ya, apalagi untuk yang bekerja di bagian pemerintahan. Yang kedua, mencegah akses ilegal atau tidak sah. Autentikasi ini bekerja sebagai filter otomatis, ia akan menolak siapapun yang tidak memiliki identitas yang sah. Contohnya aja penggunaan e-wallet. Penggunaan e-wallet sekarang, kalau kita mau transaksi transfer atau pakai QRIS, biasanya kita tuh harus verifikasi muka dulu, verifikasi kartu tanda penduduk. Verifikasi mukanya itu bukan cuma hanya foto aja, tapi kita harus ngedipin mata, tengok kanan kiri, senyum, tutup mata lah. Itu termasuk bagian verifikasi. Supaya apa? Supaya hacker-hacker ini apabila terjadi peretasan, tidak akan tidak mudah untuk mengakses e-wallet kita. Bayangkan jika apabila tidak ada autentikasi, lebih mudah orang lain untuk mengakses data pribadi kita, contohnya seperti e-wallet. Yang ketiga itu bagian kunci dari sistem keamanan. Contohnya kita punya alarm, kita punya CCTV, bahkan brand khas yang kata sandinya sangat susah, tapi apabila kalau pintu utamanya ini terbuka lebar, maka semuanya akan sia-sia. Atau contoh lainnya bisa kita ambil dari laptop. Kita punya antivirus, kita punya firewall, kita punya enkripsi, tapi kalau password kita awalnya itu nggak dikasih password, itu akan sia-sia. Jadi sama aja. Jadi autentikasi ini merupakan suatu kunci utama dari suatu sistem keamanan. Dan yang terakhir itu menjamin identitas pengguna. Autentikasi ini membantu sistem mengenali identitas pengguna secara akurat, dan hanya memberikan akses kepada yang benar-benar punya hak. Selanjutnya di sini dikutip dari widyasecurity.com, Indonesia ini termasuk 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Di sini ada sekitar 94 juta akun yang datanya bocor. Ini menurut saya ini merupakan salah satu bentuk kurangnya edukasi atau kurangnya perhatian terhadap cyber security. Selanjutnya itu ada contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu masuk kantor menggunakan kartu ID. Biasanya di kantor-kantor zaman sekarang itu kita dikasih access card kayak yang tadi seperti sebelumnya yang saya bilang, dengan cara menempelkan kartu ke alat pemindainya, terus lalu sistem akan membaca kode dari kartu tersebut. Terus selanjutnya verifikasi dulu kartu ini masih aktif atau enggak. Kalau iya, pintu akan terbuka, kalau tidak, maka kamu dianggap orang asing dan pintu masih akan tertutup. Atau mungkin yang lebih canggihnya lagi biasanya bisa pakai sidik jari ataupun tanda pengenalan wajah. Lalu ada contoh lainnya itu login ke akun sosial media.
Kalau misalkan kita login di laptop temen nih, terus kita masukkan username, lalu kita masukkan password. Tapi sistem akan membaca bahwa ini asing karena biasanya kita tidak login di perangkat yang ini, maka otomatis biasanya sistem akan mengirimkan kode verifikasi OTP yang terhubung oleh yang dikirimkan ke email yang terhubung. Kalau misalkan kode OTP-nya berhasil, maka kamu akan bisa login ke akun Instagram-nya. Tapi kalau gagal, maka tidak akan bisa login. Jadi kesimpulannya adalah autentikasi ini merupakan proses untuk memastikan identitas pengguna ini benar-benar memiliki hak akses terhadap suatu perangkat atau suatu sistem. Terus tujuan utama verifikasi ini tuh memastikan bahwa seseorang adalah benar-benar siapa yang diklaim. Lalu akses kontrol itu sendiri merupakan sistem yang mengatur siapa yang boleh mengakses apa. Jadi setelah autentifikasi, akses kontrol ini berfungsi untuk seseorang ini tuh bisa mengakses apa aja sih setelah proses autentikasi. Bukan hanya tentang boleh masuk atau enggaknya, tetapi sejauh mana akses yang bisa seseorang ini dapat. Jadi autentikasi dan akses kontrol ini saling berhubungan, yang mana autentifikasi ini membuktikan identitas dan akses kontrol ini berfungsi untuk memberikan atau membatasi hak akses sejauh mana berdasarkan identitas tersebut. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.